selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah agama oleh Al-Ustaz Das'at Latif. Kepadanya kami silakan. Takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada Al-Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Ini sekarang kalau mau dicoblos itu calon DPR, ada deh penampilan nak kala-kala ustaz, keluar masuk masjid bagi-bagi kartu nama, pilih saya, ini kartu namaku, sama-sama kita orang Bugis. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Allah, ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Kan tidak mungkin terpilih dia kalau kau tidak pilih, ya toh? Maka kalau ada di tengah-tengah kita seperti itu, tidak usah kau maki-maki, tidak usah kau hina, tidak usah kau jelek-jelekkan karena kau dapat dosa. Bagaimana paling caranya Ustadz? Cukup tanggal 14 bulan 2 jam aku lagi coblosi, selesai toh. Dan ada kecalik di sini? Ada? Mana? Ada calik di sini Pak? Masya Allah, Haji Nasir namanya. Toh, jangan tongko lihat-lihati orang. Hei, kau tahu enggak kenapa saya bisa sampai di sini? Haji Nasir yang ngundang. Kalau majelis taklim undang enggak? Masoli tiket, mahal tiket. Majelis taklim, baju seragamu saja belum lunas. Alhamdulillah ada caleg undang ustad. Banyak caleg saya lihat, apa dia undang? Artis. Kalau artis dia undang, apa kau dapat? Alamat palsu. Putar ke kiri, putar ke kanan, beleng-beleng. Kalau artis kau undang, apa? Nak kelihatan pahanya, kelihatan dadana, nak goyang nih. Nggak juga nak kasih pegang kok. Alhamdulillah ada anggota DPR RI mengundang Ustadz Das'at Latif. Beliau anggota DPR sekarang ya? Iya Pak. Tapi mau lagi caleg Pak. Masih mau maju lagi? Ya terserah masyarakat toh. Alhamdulillah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya kata Allah, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu dapat undangan ceramah ini, setan berusaha menggoda. Jangan kau datang, tidak usah kau datang, jangan kau datang, panas. Alhamdulillah Bapak Ibu,
bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Cek cek cek, ini anunya dulu, teknisinya. Mana teknisi? Kasih turun ehonya, ndak usah pakai eho. Tutup ehonya, tutup. Mana teknisinya? Mana? Tutup ehonya, ndak usah pakai bass. Tutup bassnya. Treble-nya kasih naik full. Cek cek cek. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maaf. Dua kali kau sakiti hati ini juga. Ulang. Bilang maaf karena satu kali kau sakiti hati ini, masih. Dua kali kau sakiti hati ini juga. Tiga kali kau sakiti, kurang ajar. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Jangan kau pergi pengajian, jangan pergi panas. Alhamdulillah berhasil datang ke tempat ini. Apakah setelah kau duduk di sini setan menyerah? Tidak, nagoda lagi kau setan. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu dia kena godaan setan. Mana kau dengar ceramah kalau begini kau? Siaran langsung baru 2 dia nonton. Yang nonton suaminya sama menantunya. Simpan HP-mu, simpan ya, dengar ceramah dulu. Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Caleg yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan tidak terpilih. Simpan HP. Bisa? Saya dikasih tahu tadi ketua KKESC sama Pak Haji Nasir, Ustadz di sini banyak orang Bugis. Betul kau orang Bugis banyak sini? Coba angkat orang Bugis. Oh gimana peleok lah. Memang Ogie jago pak. Kemana-mana saya ceramah banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah Sarawak banyak orang Bugis. Saya pergi ke Pulau Kijang banyak orang Bugis. Saya pergi ke Tanjung Jabung Timur banyak orang Bugis. Saya pergi ke Balikpapan banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Simpan HP-nya ya. Bisa. Nah Bapak Ibu harus tahu, ini yang berdiri dan yang duduk berpanas-panas ini, demi Allah jauh lebih besar pahalanya daripada yang ada di bawah situ. Iya kan panas, mak busa-busa mana kalepakmu toh? Ya ini lebih banyak pahalanya ini yang panas. Jangan juga kau keluar semua. Itu namanya beleng-beleng. Wakalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau ada di kampung ini ada pengumuman dari pemerintah diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini diulang-ulang tiap Jumat, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, caleg, pelan-pelan bos. Tasilengi caleg bos. Belum terpilih kau doa kami mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa,
janda. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana keadaanmu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan salah satu di antara makanan haram itu, kamu terima serangan fajar nanti kalau pemilu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelaku. Hei, Bu, tak apalah kita miskin, tak apalah kita ngontrak-ngontrak, tapi jangan pula kau jual harga dirimu. Masih bos. Pak, saya mau tanya, jawab dengan jujur. Bapak kalau terima 300.000 kaya ndak? Kaya tidak? Tidak. Ibu-ibu saya tanya, kalau ibu terima 300.000 kaya tidak? Kaya tidak? Kalau menolak 300.000 miskin atau tidak? Menolak 300.000 miskin tidak? Tidak. Tapi yang pasti 300.000 itu menentukan masa depan bangsamu. Saya tadi naik helikopter. Dia bisik saya sama Pak anggota DPR, Pak Nasir, Ustaz, lihat itu di bawah, kebun sawit semua. Iya, banyak betul kebun sawit. Tapi kenapa kita krisis minyak goreng? Iya, itu karena kau mau disogok. Sehingga yang terpilih jadi pejabat, yang terpilih jadi DPR, mereka yang mau menyogok. Maka angkalinga ki taruh ni kasiasi, taruh ni kasi dega gagata, taruh ni kasi bengo, tapi ajak tomu balu ya lemu. Maka dai tomatori olota kode gaga sirimu indreng ko siri. Malu dong terima uang 300.000. Kalau ada yang melakukan nanti itu secara langsung kok. Hai guys, inilah yang mau menyogok saya guys. Kalau itu kau lakukan, insya Allah anak-anakmu tidak perlu menjadi TKI ke Arab. Insya Allah anak-anak kita tidak perlu jadi tukang tombak di Sabah Sarawak. Kenapa? Negara kita jauh lebih maju, tapi sayang banyak pengangguran. Kenapa? Karena kau salah dan masih mau kau disogok. Maka Bapak Ibu jangan terima sogok. Bisa? Bisa? 12 orang. Bisa? 107. Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Mereka berjanji tidak menerima sogok ya Allah. Kalau ada yang ingkar janji, buat dirinya sengsara dunia akhirat. Masih samanan no. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau dengar bersalawat, bisa enggak? Bisa enggak? Kita dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu mama. Inilah manusia ras kuat bumi. Weser kanan belok kiri. Alis cantik dikasih tipis. Nah, ini perempuan jago-jago semua. Ayo ibu salawat. Bapak-bapaknya diam. Ikut ya bu. Ya bu bisa? Masya Allah. Salatullah
ala toha salatullah Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi, jangan kau kasih malu jenis kelamin tak bos saya. Ayo, ayo, bapak-bapaknya lagi, ayo salawat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Diam, diam. Kita dengar ini di atas. Kau dengar ini bos-bos ini, kan bos ini semua di atas ini ya. Kita dengar di Watoi Pak anggota DPR RI Pak Nasir. Ayo Pak, jangan mempermalukan kita di atas ini Pak. Ayo, 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 salawat bareng-bareng. Ya, salatul ala toha salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Iya, beliau yang undang saya. Kalau sedikit saya kasih nilai, nanti honorku dikurangi. Pak Nasir, saya pernah pergi ceramah, salah kasih panitia honor. Itu di Makassar kan, kalau satu malam 2 acara saya. Jadi selesai acara saya pertama, buru-buru saya mau pergi ke acara kedua. Lari, dikejar saya sama panitianya. Lari. Panitianya MC. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustaz. Wih, langsung cabut amplop. Begitu keluar amplop, langsung kusambar. Masuk kantong. Begitu saya sampai di mobil duduk, saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat rezeki ini dek. Saya bukalah itu amplop. Astagfirullah, salah kasih panitia Pak. Apa nak kasih kak? Susunan acara. Kau gembira semua dengar saya menderita ya. Tapi jangan juga dicontoh ini Pak Nasir ya, jangan nonton Pak. Waduh, kalau bapak salah kasih sudah sampai di Sulawesi Pak, tidak bisa lagi. Ayo semua, kita semua atas bawah bapak ibu kita selawat semua. Salatullah ala toha salatullah ala Yasin. Saya mau menyampaikan beberapa hal. Satu, tidak ada manusia di dunia ini tidak ada masalahnya. Ya, dari rumah tangga, mana ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Contoh, kalau bapak-bapak istrinya cantik, bapak pikir bukan masalah. Istri cantik nagoda orang, masalah. Apalagi kalau suaminya jelek, ya toh? Berarti bagus kalau jelek istri Ustaz. Jelek istri nah hina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Pergi pengantin, nah bilang, yolo nondi, duluanlah kau bu, nanti saya menyusul. Sampai suaminya gedung, istrinya gedung, nah bilang, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya menceret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Ini Pak Nasir, apa dulu masalahnya? Mau jadi anggota DPR. Sudah jadi anggota DPR, selesai masalahnya? Mau lagi 2 kali. Sudah 2 kali selesai masalahnya? Mau 3 kali. Sudah 3 kali selesai masalahnya? Stres sekarang, apa masih terpilih atau tidak? Ya, dulu waktu mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya pegawai, dia mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala dinas.
Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Semua orang punya masalah. Ini. Muka-muka penuh masalah semua ini. Paling tidak ketua KKS, saya tahu masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin lagi takut sama istrinya. Nah, tanya mi. Mak belek kau nak kadede, mak belek kau. Ini. Kau kira ini tidak ada masalahku? Apa masalahku setelah saya viral sekarang? Pak, besar. Apa masalahku sekarang? Banyak janda curhat. Betul kah Pak? Betul kah? Nah bilang, Ustadz, baru meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa Pak, doa. Ini baca Ibu, insya Allah tenang perasaannya. Lama dia bilang, Alhamdulillah Ustadz, saya sudah tenang, sudah bisa melupakan suami. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah Ustadz, sudah tenang, cuma ada masalahku lagi nih Ustadz. Apa Ustadz? Saya mau cari suami. Ya terus saya doakan Ki Bu ya, mudah-mudahan dapat suami. Dia bilang, maka Ustadz menjadi imam dalam hidupku. Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Ini ibu-ibu, banyak semua masalahmu. Apa masalahmu? Cicilan. Iya toh? Apa masalahmu? Suami nakal. Apa masalahmu? Anakmu ndak nurut. Apa masalahmu? Banyak ini kita punya pekerjaan gagal. Semua orang punya masalah. Maka saya kasih oleh-oleh. Ketika ada masalah, ista'inu bisabri as-salat. Sabarako pada cengi sampajammu ia murusui masalahmu. Kata Allah, sabar kok, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Itu janji Allah, bukan janji capres. Kalau Allah yang janji, pasti Allah tepati. Anakmu nakal, suamimu selingkuh, istrimu penenakang, utangmu banyak, penyakitmu besar. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jakmu peterunu, jangan kau putus asa. Kau sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Kenapa rumah tangga tidak pernah berhenti masalah? Satu, karena kau tidak sabar. Apa umumnya masalah rumah tangga? Banyak utang. Kenapa utang? Karena seleramu selera tinggi. Tidak mungkin Allah ciptakan kamu kalau tidak disertai rezeki. Lalu kenapa kau berutang? Gajinya suamimu 5 juta, gaya hidupmu 7 juta. Mangindreno. Hah? Motongi punya HP 4 kameranya. Mau kau apa kameranya? Selebriti kok. Bu, mamaku saya 600.000 ji harga HP-nya. Bisa juga 3G. Miss call G, SMS G, terima G. 3G juga namanya itu. Ya. Bu, jangan ngutang. Jangan ngutang. Para caleg, silakan caleg, tapi jangan kau jual hartamu yang untuk sekolahnya anakmu. Silakan caleg, tapi jangan kau jual rumahmu untuk dirimu. Akhirnya ngutang tidak terpilih. Sudah tidak terpilih, hilang rumah, hilang mobil. Akhirnya apa? Pura-pura gila. Ding 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 ding. Kenapa? Selera tinggi. Ya Ibu. Kalau ada masalah dalam rumah tangga keuangan, lebih baik kau jual motormu daripada ngutang. Lebih baik kau jual lemarimu daripada ngutang.
Begitu ada masalah, sabar. Suamimu tukang ngomel, kasar, sabar. Itu jodohmu. Istrimu jelek, sabar. Karena Allah tahu itulah yang terbaik. Karena kalau istrimu cantik, dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Jelas toh? Jelas. Sabar. Jangan bilang sabar ada batasnya. Selama ada batasnya pasti tidak sabar namanya. Satu. Dua, resep kedua, pada cengi sempajammu. Ibu-ibu, tolong jawab. Jawab kak ibu. Siapa yang punya dunia ibu? Siapa yang punya dunia? Allah. Berarti tidak mungkin kau hebat dunia kalau yang punya dunia kau jauhi. Ya, saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Haji Nasir. Saya datang ke Pekanbaru, landing. Ceng. Haji, ya kenapa ke Ustaz? Adakah di Pekanbaru ini? Saya mau pergi Koleno, saya mau pergi Tembilahan, saya mau pergi Pulau Kijang lihat-lihat keluarga orang Bugis, tapi tidak ada mobilku Haji. Kata Pak Haji, tenang, mobil jangan cemas Ustaz. Cuma saya lagi di Jakarta ini ada sidang. Tapi tenang Pak Ustaz, saya telepon ajudan. Beliau telepon ajudannya. Ajudan, siap Pak Dewan. Itu ada Ustadz Dasat di lapangan. Kau pergi bawa ke mobil. Jangan lupa kasih full tangki. Yang paling penting kasih pembeli oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudannya Pak Nasir. Lapor Ustadz, siap. Ini ada mobil kiriman Pak Haji, silakan Bapak pakai selama Ustadz di Pekanbaru. Silakan pakai full bensin. Ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Kenapa selesai Bu? Saya baik sama yang punya mobil. Saya kenal sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada dari sini, ada dari Balikpapan, atau ada dari Makassar, mendarat di Pekanbaru, tidak pernah ketemu dengan Pak Haji Nasir, tidak pernah lihat, tidak pernah tahu, tidak pernah bicara. Telepon, Haji, pinjam dulu mobilmu. Siapa nak telepon Pak Haji? Siapa dia telepon? Kapolres. Tangkap, pasti tukang tipu itu, tangkap dia. Nggak kenal kau pinjam-pinjam mobil, tangkap dia. Begitu juga dalam hidupmu. Merantau kau jauh-jauh ke sini. Kau tinggalkan tanah kelahiran Bugis, kau tinggalkan ibu bapakmu, kau tinggalkan sanak saudaramu, merantau ke sini. Kenapa hidupmu susah? Karena kau tinggalkan yang punya dunia. Pakai sing sampai jam. Ya Allah, capek sudah saya ini merantau ya Allah. Sudah 15 tahun tidak punya rumah ya Allah. Capek saya sudah begini ya Allah. Capek saya ya Allah. Allah perintahkan malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Ya begitu. Maka saudaraku, sholat. Kalau sholatmu baik, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Kalau sholatmu baik, tidak mungkin Allah buat hatimu sengsara. Kenapa? Allah yang membolak-balikkan hati. Dek, cowok, kecil Allah kasih kau lapangan kerja. Perbaiki saja sholatmu. Saya waktu kecil dulu di kampung di Pindrang, itu kalau ada pesawat lewat, saya teriak, kapal lalutu. Woi, itako kapal lalutu. Saya bilang dalam hati, bisa aja kan saya nanti naik kapal itu? Alhamdulillah. Sekarang ibu, capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi, bisnis kelas. Hebatnya lagi, bukan saya bayar. Siapa yang bayar? Haji Nasir. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Iya toh? Pada Cibawan nih sampajamu, baikkan saja sholatmu. Demi Allah, saya pernah menjadi pegawai travel di Makassar. Tugas saya membersihkan toilet 1 hari. Saya bilang sama yang punya travel, koordinator kebersihan, tidak usah gaji saya.
Yang penting kalau ada undian umroh gratis, kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya dapat undian umroh. Sampai tutup itu kantor, Pak, tidak dapat saya, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang dengan izin Allah, saya punya travel sendiri dan mengumrahkan para mubalik. Dengan izin Allah. Apa susahnya? Hei, dulu tidak ada yang kenal saya. Dulu tidak ada yang tahu saya, orang kampung. Dengan izin Allah, penontonku di YouTube sekarang sudah lebih 300 juta orang. Makanya seheran dia itu caleg yang pasang baleho. Macam-macam balehonya tuh. Ada yang begini, ada yang begini, ada tuh. Ada yang lebih parah Pak, saya lihat di Sulawesi. Nah, kasih dibawa kepalanya, dibawa. Orang foto kan di atas kepala ini, nah tunggengi Pak. Baru nak bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Banyaknya baleho tak pasang. Saya tanya caleg, kenapa banyak sekali baleho? Nah bilang supaya terkenal orang, Ustaz. Saya bilang saya ndak ada balehoku dari Sabang sampai Merauke, ndak pernah pasang baleho. Nak kenal ke orang. Itu berarti kalau mau kau nak kenal orang, bukan soal baleho, tapi apa yang telah kau lakukan. Bu, hei Bu, mau pilih menantu, lihat sholatnya. Cewek, ada cewek di sini? Ada. Mau pilih suami deh, lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah nalindungi kok. Tapi kalau dia tinggi sekolahnya, banyak uangnya, tidak sholat, nah pandang ngenteng kok dan mamakmu. Ya, perbaiki sholat. Ada caleg, perbaiki sholatmu. Kalaupun kamu sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah sumbang-sumbang jilbab, tidak terpilih, nah baik sholatmu, percaya anggota DPR bukan yang terbaik buatmu. Saya dulu daftar polisi, akabri dulu namanya. Mau jadi akabri penerbang, kasih terbang pesawat. Mendaftar saya Jalan Garuda depan kantor Pertamina Makassar. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus. Sekarang dia tugas di Polda Sulawesi Barat. Reserse satu bunga kompol, pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai kau semua. Andai saja saya lulus waktu itu, saya masih hormat-hormat. Siap komandan. Sekarang jenderal hormat sama saya. Apa ini? Maka dengar baik-baik saudaraku para caleg, kalau kau sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah sosialisasi, tidak terpilih kok, jangan kau ambil kembali karpet yang sudah kau sumbang. Jangan kau maki-maki tim suksesmu, percaya bahwa itulah yang terbaik buat kamu. Ya, hei, perbaiki sholat. Ya. Saya sholat Ustaz, kenapa masalahku tidak mau selesai? Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan kita sembahyang duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau ketawa karena kau begitu toh. Sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Ada juga sholat terlalu serius. Allahu Akbar. Siapa seajar kau sholat
keju-keju. Mana ada di Makassar? Ustaz, ibu-ibu, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Nak bilang, mapelah Ustaz, panas. Boleh, tapi itu tunjuknya kau tidak ikhlas. Kau pergi ketemu Haji Nasir tidak pakai BH, nak tempeleng kau istrinya. Ya, kalau tidak pakai BH sholat, bagaimana itu kalau ruku kau? Tak lempar-lempar. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Ada kan yang perantau di sini toh? Ada, Bu. Orang Sulawesi merantau ke Tembilahan. Ternyata di sini tidak nyaman. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Lisus di kampung. Ada orang Jawa sini? Ada. Merantau ke sini. Ternyata di sini tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan. Yang penting ngumpul. Piye kabare? Api-api. Nje. Pura le duit kera-kera mau apa lo barasasi sekue. Itu orang Jawa yang ada di tanah Makassar. Bedu. Engkau siapa kau nak? Hei, ada orang Banjar di sini? Bubuhan Banjar? Inggi? Pergi ke sini merantau tidak nyawang. Bulik lagi? Bulik ikam? Bujur kalau? Bujur? Di mana rumah Ustadz? Parak rumah pembakal? Ya, kada menahan jar. Ya, bos, Pak, Bapak pergi merantau ke Malaysia, tidak nyaman di Malaysia, masih ada pilihan. Kau kembali lagi ke sini. Caleg tidak terpilih, masih ada pilihan. Kau tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Masih ada pilihan. Tapi kalau kau masuk kubur, ada pilihanmu cilaka. Woi, masuk kau kubur bisa kau keluar. Masuk kubur, ndak enak keluar dulu. Begitu kau keluar, lari satu kampung orang, Pak. Dan orang yang paling menderita di kubur, al-mutahawilu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Kalau ibu sekarang perantau, ngontrak, tapi sholatmu baik, insya Allah nanti anakmu yang kasih muliakan kamu. Saya bukan mau takabur, ibu. Bapak saya dulu petani penggarap, galunna tawena jamah. Kalau 10 karung naik, 1 karung untuk bapak saya, 9 karung untuk yang punya tanah. Saya saksinya dan saya lihat itu. Ibu saya dia jual itu piringnya untuk sekolahkan saya. Tapi pelihara sholat. Baik sholat, saya tidak kaya. Tapi bapakku, ibuku sudah kuhajikan. Saya tidak kaya. Tapi bapakku sudah kubikinkan masjid, namanya Masjid Abdul Latif. Saya tidak kaya. Mamaku saya sudah bikinkan masjid, namanya Masjid Hadja Sitimang. Sudah 3 bangun masjid. Saya muliakan orang tuaku. Dulu dia susah, sekarang saya bilang apa kita mau moki kemana kita saja. Kalau sholat. Tapi kalau kau tidak sholat, anakmu sekarang kamu jadi tukang ojek. Sekarang kau penombak sawit. Sekarang kau jual-jual ala kadarnya di pasar. Tapi kalau kau tidak sholat, sampai anak cucumu juga miskin nanti. Tapi kalau sholat Pak, insya Allah nanti anak yang angkat derajatnya. Maka perbaiki sholat. Termasuk kalau mau kau pilih caleg, lihat sholatnya. Kalau tidak pernah kau lihat sholat, jangan kau percaya Tuhannya saja nak tipu. Jangan kau tawa, serius kayak ini. Sholat, ya, sholat,
Ini ibu-ibu paling banyak ndak sholat kalau apa? Ada pengantin. Ada ampulu mukanya coklat, biru, krem, abu-abu, jilbabnya belok kiri. Mana kasih lebih lagi alisnya. Kapan lagi ibu-ibu banyak ndak sholat? Selesai haid. Nah, bilang suaminya, kujualkan kau sawah supaya piko haji umroh. Kenapa ndak sholat? Lagi haid. Bohong, masih ada sedikit-sedikit. Bohong kok. Apa bos? Saya kasih lihat kau ini. Pak, Dek, sholat. Ustadz, saya tidak bisa berdiri, duduk. Allah kasih keringanan, ndak bisa kena air, tayamum. Kita di tengah hutan Ustadz, ndak ada air, tayamum. Mau kencing Ustadz, boleh ndak? Boleh, tapi ndak ada air, ndak usah kau cuci pakai air. Gimana caranya? Fikih mengajarkan ambil daun 3 lembar. Misalnya ini, ya. Jangan kasih lihat ibu-ibu. Kamu lagi di tengah kebun atau hutan, mau sholat, tidak dapat air, nah sudah kencing. Jangan kasih lihat ibu-ibu. Ada juga di sini ya. Jadi gimana caranya Ustaz? Ambil daun 3 lembar. 1, 2, 3. Sudah itu cara gosoknya, ambil daun pertama, gosok ke bawah begini. Kenapa kau ribut? Ambil daun kedua, gosok lagi ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi begini, bersih. Jangan kau gosok begini. Pede macam repai. Cuma kalau kau mau pakai itu daun, periksa kau baik-baik. Siapa tahu ada cambulu-bulu. Nggak jadi kau sholat tuh. Ya, apa pi alasanmu nggak sholat? Saya sariawan Ustaz, sembahyang sariawan mako. Allahu Akbar. Allah tahu kau lagi sariawan. Ya, maka kalau selama ini masih malas sholat, pulang dari pengajian ini sudah sholat dengan baik, percaya Bapak Ibu sudah mendapat hidayah terbesar dalam hidup ini. Ya, ada masalah sholat. Yang ketiga, oleh-oleh buat kita tadi 1, sabar. 2, sholat. 3, jangan berpecah belah gara-gara pil caleg. Jangan bertengkar gara-gara pemilu. Ibu, Bu, kita nyanyi lagi dulu. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada dihiasi, hati bertanya. Itu yang hafal itu lagu pasti umurnya sudah 40 tahun ke atas. Karena lagu zaman dulu itu toh. Ya bu toh. Makasimi matoje lagu-lagu rioloe. Mamaku saya lagu-lagunya dulu kalau mare bapakku menyanyi. Apa lagunya? Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu ku contoh sekarang sama istriku. Kalau marah-marah istriku, ku pelui, baru menyanyi kak. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu lagu zaman dulu. Sekarang lagu-lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri nona. Ada lagi lebih baru itu. Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Iya toh. Masya Allah. Saya waktu kecil, Omai Rama bos.
Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam keindahan. Itu laguku zaman dulu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas ko dongo. Kepala nu simpan di kaki nu dongo. Ya, Bu. Hei. Ada laguku dari waktu kecil begini. Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira hak demokrasi, hikmah Indonesia merdeka. Ayo sama-sama, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban Ampera yang setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45. Ayo sama-sama coba beda, coba. Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban Ampera yang setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kita menuju ke, jangan bertengkar. Enak toh? Ini pesta demokrasi, kita senang-senang. Ibu-ibu, Pak, anak muda, masih ingat pemilu 2019? Siapa yang bertanding? Jokowi dengan? Siapa yang bertanding, Bu? Jokowi lawan? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa menterinya? Lihat kok bertanding sudah itu, satu paket ki. Kamu bertetangga masih maku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Orang mau dapat gaji, orang mau dapat kendaraan dinas, orang mau dapat jabatan, kamu bertengkar sama tetangga. Jangan. Maka pegang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Lanjut. Biar nih Pak Haji Nasir yang lanjut. Saya bukan anggota DPR, ya. Terus. Betul, terus. Kok kira tukang parkir? Terus. Ustaz ini hujami juga. Oh. Begini, kita bikin perjanjian. Kita minta sama Haji Nasir dan anak beliau, kita datang lagi tabligh akbar di sini setelah pemilu kalau beliau menang. Iya ya. Kita minta sama beliau kalau perlu ada undian umroh, 5 dari Pak Haji Nasir, 5 dari anaknya. Siapa yang bawa? Ustadz Dasat Latif. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi amal kebaikan. Meskipun kita tidak berjabat tangan, meskipun kita tidak berselfie-selfie, tapi percayalah di hatiku ada bapak ibu sekalian. Ya.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.